Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Edesekes di mana saja berada, saya mencoba menginformasikan tentang aplikasi Edesekes ini untuk mitra, pemilik akun, dan peserta program. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini dapat membuat tahu semua kenapa Edesekes pada saat ini kok tidak bisa aktif, sehingga tidak bisa mencairkan koin Edesekes menjadi uang rupiah. Saya mau mencoba dari kronologinya, yaitu menampilkan supaya khusus peserta program yang kemungkinan belum tahu kok kenapa programnya tertunda atau kok tidak berjalan sesuai dengan harapan. Di sini saya mencoba memberikan informasi. Kita mulai, ini judulnya ya, tentang aplikasi Edesekes untuk mitra dan peserta program. Dampak dari laporan beberapa mitra Edesekes, beberapa mitra di sini ya yang menggeluduk dan melaporkan CEO Edesekes Bapak Abdurrahman Yusuf ke rumahnya waktu itu. Nah, di sini dimulai dari investor Edesekes, bahasanya investor. Geruduk rumah CEO minta ganti rugi Sabtu 10 April 2021 waktu itu. Ini dari sumber Tribun Jawa Tengah. Nah, kita lihat, coba lihat ya, kita mulai dari sini. Ini sebuah YouTube ya, itu member Edesekes minta ganti rugi. Coba kita lihat di sini, nanti di sini ada tanggalnya. Itu sumbernya dari YouTube Tribun ya. Nah, ini dia, kita lihat di sini. Di video ini ada gambar ini. Bacaannya Sabtu 10 April 2021. Mulai dari sini. Kita lihat kondisi terkini yang mau pada geruduk rumah Pak Ain. Ada yang dari Brebes, ada yang dari Tegal, ada yang dari Bekasi. Kita berbagi beberapa tim di sini. Kita akan nongkrongin rumah Pak Ain biar saya lengkap langsung salah kemarin udah saya bilang sama ya. Nah, tadi dimulai dari sini, maka sehingga ada dari gerudukan inilah terjadinya ada beberapa mitra ya Edesekes melaporkan. Mereka datang. Nah, terus ini tanggal 10 April 2021. Kita mulai berawal dari sini tadi. Nah, ya, ini 10 April 2021. Dan akhirnya mulai dari sini kira ada tanggapan. Mereka melapor ke Bareskrim. Dan akhirnya disita semua. Saya nggak membicarakan harta kekayaan yang disita, baik berupa uang, mobil atau segala macam. Tapi di sini saya membicarakan mesinnya, mesin server aplikasi Edesekes disita Bareskrim. Itu bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang. Kalau bicara mesin, kalau mesinnya sudah disita, secara otomatis mesin itu tidak aktif. Tuh, karena dibawa tidak aktif.
akhirnya semua akun peserta akun dari pemilik akun Mitra EDC Cash itu mati semua. Nah, ini ada foto dari ini yang mesinnya disita, dan ada yang bilang juga ini adalah mesin dulu Edinar Coin. Tapi di sini kalau misalkan mesinnya tidak disita, kenapa kok aplikasinya nggak aktif? Dan udah pasti karena ini yang yang diproses adalah EDC Cash, pasti ya server EDC Cash yang mesin-mesinnya juga dibawa. Nggak mungkin diaktifin terus, pasti dibawa. Nah, di bawah ini kan pasti ada mati total, jadi nggak bisa. Beda dengan mesin server EDC Cash, beda dengan server BCPindo, itu dibedakan. Karena kenapa? Pada prinsipnya BCPindo itu adalah kripto, gitu ya. Jadi EDC Cash, koin EDC Cash itu bisa dikonversi itu ke EDCC. Nah, EDCC itu ada di BCPindo, dan kalau di BCPindo itu udah kripto, dimana harga jual belinya itu bisa naik turun, yang namanya kripto begitu. Tapi kalau EDC Cash, koinnya bukan koin kripto, koinnya koin komunitas, jadi harganya tidak naik turun, itu harga komunitas. Waktu itu dari awal itu harga beli itu 20.000, harga jual 15.000. Sementara kalau BCPindo itu harganya naik turun, malah pernah awal-awal juga sampai 900.000, bahkan sekarang mungkin 3.000 atau 5.000 per koinnya. Jadi bedakan. Nah, kalau melalui PC atau komputer, kita mencari membuka login atau login EDC Cash atau BCPindo, itu nggak bisa, tampilannya 552, 525 atau 522, nggak bisa. Tapi kalau misalnya di Android, di handphone itu bisa, karena dia Play Store, adanya Play Store dia. Tapi tetap aja kita yang punya koin EDC Cash nggak bisa mengkonversi, karena kenapa? Akun EDC Cash mati. Nah, jadi hanya peserta pemilik akun yang sudah aktif lah, yang sudah punya KYC di BCPindo atau sudah punya saldo di BCPindo. Tapi kalau yang belum punya saldo, dia nggak bisa apa-apa di situ, gitu. Jadi dibedakan ya. Nah, ini dari sini karena disita servernya, akhirnya aplikasi EDC Cash tidak aktif. Kita lanjut. Apa yang terjadi? Aplikasi EDC Cash tidak aktif sehingga tidak dapat transaksi. Ini EDC Cash ya, saya bicaranya EDC Cash, bukan BCPindo. Aplikasi EDC Cash sudah nggak aktif, jadi nggak bisa jual beli. Nah, ini kalau nggak bisa jual beli, yang namanya tadi mitra, yang pemilik akun, dia juga untuk mencairkan ke exchange itu nggak bisa karena mesinnya mati. Makanya terkendala dengan program, gitu. Jadi koin-koin yang ada di aplikasi EDC Cash itu nggak bisa dijual. Akhirnya peserta program juga tidak terbayar, belum terbayar, belum bisa terbayar. Tuh. Ini biar peserta program juga paham, ini bukan maunya kita, bukan maunya pemilik akun atau panitia program, ini bukan, karena
memang aplikasinya tidak aktif. Kita lanjut. Nah, di sini ada jawaban, mungkin mudah-mudahan bisa paham. Bukan alasan kita pemilik akun, bukan. Tapi di sini ada Bapak Abdullah Al-Qadiri, itu pengacaranya Pak Abdurrahman Yusuf di PN Bekasi bulan November. Dia mengatakan sebagai berikut. Kita lihat videonya, YouTube-nya. Tahu berapa itu yang melapor? 3 orang. Kebayang nggak? Masa 3 orang itu bisa? Nah, ini tadi disebutkan hanya 3 orang. Ini yang melaporkan resmi ya. Jadi yang 3 orang ini menurut Bapak Abdullah Al-Qadiri ini, dia resmi melaporkan ke Barreskrim. Jadi kalau yang tadi hanya membujuk, banyak itu, cuman yang hanya melaporkan sampai ke Barreskrim berkas-berkas itu 3 orang. Kita lanjut. Mengalahkan 67 orang. Makanya saya sangat-sangat menentang jika ada orang bilang investasi bodong. Betul. Bodong itu merugikan. Tadi ya, jadi EDCKS itu bukan investasi, karena kalau investasi itu ada di bank dan juga ada perjanjian mau penarikannya kapan. Biasanya sih ada 6 bulan, 12 bulan, 15 bulan, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau ini EDCKS enggak. Jadi dia bisa ditarik kapanpun. Ditarik ini artinya dicairkan atau dijual ke exchange, terutama ke exchange. Bisa peer to peer dari mitra ke mitra bisa. Itu jadi bukan menunggu mereka. Kita lanjut. Nah, ini 99,9 berapa persen itu malah dirugikan dengan adanya laporan ini. Karena apa? Karena aplikasinya yang tadinya berjalan dengan baik tanpa adanya AE dan Suryani terhenti. Nah, ini pernyataan Pak Abdullah Qadiri. Aplikasi terhenti. Ini pernyataan dari pengacara. Karena tadi servernya itu disita oleh Barreskrim. Jadi nggak bisa ditarik juga? Ya, artinya terhenti. Ya, sekarang siapa yang menghentikan tidak tahu. Kemarin saksi bilang memang berhentinya ini apa? Saksi berhentinya ini itu sejak mereka ditahan. Ya kan? Makanya mereka protes. Sebenarnya mereka ini mendukung terdakwa dan sebagainya di sini itu hanya supaya aplikasi ini jalan. Terbuka gitu. Terbuka. Ya kan? Saksi-saksi yang dihadirkan berarti itu sangat memberatkan ya Pak? Loh, mencoba memberatkan. Tapi kan begitu kami yang tanya babak belur rata-rata. Gitu. Kayak tadi pertanyaan standar menurut saya. Bagaimana begini, bagaimana ini? Katanya ini dapat 0,5 jika kita dari 5 juta ya. 5 sampai 1 bulan 15%. Faktanya iya. Ya kan? Dikatakan Ponzi. Di sini EDCKS bukan Ponzi. Dimana Ponzi itu upline, ya upline itu orang yang paling atas. Kalau downline-nya melakukan transaksi, maka upline-nya mendapatkan keuntungan. Tapi kalau di EDCKS enggak, terputus. Jadi upline itu hanya garisnya saja, dan upline hanya mendapatkan 35 koin waktu awal pendaftaran. Kalau misalnya downline-nya itu atau di bawahnya itu melakukan transaksi jual beli koin dan sebagainya, itu upline nggak dapat apa-apa. Makanya bukan Ponzi dia. Nggak ada hubungan. Itu peer to peer. Contohnya saya sama teman saya beli sama dia 5. Kemudian saya nggak ada urusan dengan ini, nanti turun ke bawahnya. Sudah terputus. Kalau Ponzi itu selalu yang atas itu mendapatkan. Kalau ada 300 sewa cloud, ya semua orang. Anda punya apa namanya Indo? Bukan. TV kabel itu. Best Media, Indihome, kan Anda bayar itu. Itu namanya cloud. Ya kan? Iya kan? Anda
nggak beli pulsa, Anda marahin Indosat, marahin Telkomsel. Anda tidak beli pulsa. Ya pasti dong tidak bisa dipakai HP saudara. Betul, betul. Nah, jangan lupa cloud disewa, yang disewa bukan cloud. Adalah orang yang punya aplikasi dan aplikasi itu terdaftar. Dibilang tanpa izin, ada izinnya dari Bapepti. Tapi dari pernyataan OJK sendiri kan, Nggak ada hubungan sama OJK. Nah, di sini lagi ya. Jadi aplikasi EDC Cash itu udah terdaftar. Waktu itu udah ada hak cipta ya, hak cipta sampai dengan 2024. Itu hak cipta. Di sini tidak ada hubungan dengan OJK. Kenapa? Mitra, maksudnya ini mitra itu nggak ada hubungan dengan OJK, dengan pajak. Karena susah menghitung pajak peserta. Apalagi kalau pesertanya itu pembuat program. Jadi koin-koin pribadi dengan koin-koin yang pembuat program itu kan jadinya tercampur di situ. Itu. Jadi nggak bisa dijadikan pajak atau OJK di sini. Nah, jadi yang membayar pajak atau OJK ini siapa hubungannya? Yaitu Pak Abdurrahman Yusuf selaku CEO, tapi atas nama PT Kripto Prima Sejahtera. Jadi yang membayar pajak adalah PT Kripto Prima Sejahtera, itu yang punya Pak Abdurrahman Yusuf. Jadi mitra-mitra nggak bayar pajak, nggak bisa dihubungkan dengan ini. Kan ada dua, ya kan, instansi teknis itu, OJK keuangan, ini kan masalah komoditas, perdagangan. Ada. Buktinya karena kemarin tidak lapor, beberapa bulan tidak lapor, dibekukan kan? Nah itu logika, dibekukan kan berarti ada. Bukan dicabut dia, dibekukan. Itu kan udah pengakuan. Kenapa tahun 2018 tidak izin? Memang belum ada Bapepti, Bapepti itu 2019. Di dalam hukum ini kalau tidak ada undang-undangnya itu tidak dikatakan melanggar, ya kan? Atas nama kan usaha Kripto Prima itu di atas. Oh kenapa bukan nama EDC Cash? Loh, emangnya Gojek daftarnya atas nama Gojek? Susu Denko daftarnya atas Susu Denko, ya tidak, perusahaannya yang daftarin, ya kan? TV One contohnya, masa perusahaannya TV One? Lah iya, kalau tidak paham jangan sok lapor. Nah, di sini kita lanjut. Nah, kenapa kok mesinnya mati gitu ya? Jadi di sini karena tadi saya bilang itu mesinnya disita. Mana buktinya gitu? Mesinnya disita. Itu tadi udah ada foto, itu berupa mesin. Terus mesinnya sudah diserahkan ke Barreskrim. Nah, di sini kalau kita mau lihat lagi di sini ada, ketika aja di sini ya SIP. Ini SIP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP di sini ya. Nah, kalau kita melihat di sini, kita cari tentang kasusnya Pak Abdurrahman Yusuf. Sini. Carian ya, SIP 589 PIT _PIT garis miring 2021 PN Bekasi. Dari itu ya, ada terdakwanya Pak Abdurrahman Yusuf, penuntut umumnya ini Bapak Arif Budiman SH. Dan setelah kita lihat detailnya, ini masuk laporannya itu Senin 30 Agustus, tanggal pendaftaran. Kenapa kok ke PN Bekasi? Karena rumah Pak Abdurrahman itu ada di daerah Bekasi, Jalan Mawe. Nah, kita lihat ini barang ini. Ya. Nah, lalu saya perbesar dan kelihatan bacaannya. Nah, ini sampai coba. Tanggal penerimaan 30 Agustus 2021. Jenis dan uraian kelengkapan barang bukti, kontrak serta penyewaan slot yang tertuang dalam pasal lain. Jadi
di sini ada perjanjian sewa pakai cloud server Azure untuk perangkat lunak, ya kan? Perangkat lunak. Nah, ini Pak Abdurrahman Yusuf sudah menyewa ini dari tahun 2018. Jadi awal-awal dibentuknya EDCKS, dulu Edinar Coin, di 2018. Aktif-aktifnya itu di tanggal 25 Juli 2018. Dulu mitra-mitra Edinar Coin itu dimigrasi semua ke EDCKS, dimigrasi semua, dan perkiraan bulan awal-awal Agustus itu kita udah mulai pindah ke EDCKS 2018. Agustus 2018. Kayak nomor saya aja, nomor ID saya aja itu kalau dibaca itu 20 Agustus 2018. Jadi nomornya 18 0820, ID-nya 0005. Nah, ini di sini ya, server perangkat lunak. Walaupun ini hanya surat kontrak, enggaknya ini maksudnya alatnya udah dibawa, nggak mungkin gitu, karena di sini kita lanjut supaya tahu di sini. Nah, di sini juga di SIPP ini ada jadwal sidang, mulai sidang kapan Pak Abdurrahman Yusuf. Ini ada ya jadwal sidang Pak Abdurrahman Yusuf. Nah, ini ya, kita lihat di sini jadwal sidang Pak Abdurrahman dari hari Rabu 8 September 2021, sidang pertama untuk eksepsi terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa. Nah, terus terakhir kemarin Selasa 23 November 2021 pemeriksaan saksi lagi nih. Jadi kalau mitra mau lihat di sini jadwal sidang, ada ketik aja di Google SIPP ya, Sistem Informasi Penyusunan Perkara PN Bekasi, tulisnya PN Bekasi. Nah, terus nanti ada nomornya, nomor 589. Nomor 589. Nah, ini cari ada. Kita lanjut. Nah, itu tadi ya. Jadi Bapak Abdullah Al-Qadiri menjelaskan pada kita aplikasi terhenti. Nah, disinilah terjadi suatu tidak aktif aplikasi kita. Nah, selanjutnya ya saya hanya bisa kita untuk mitra dan peserta program, kita semua hanya bisa bersabar menunggu persidangan selesai, karena kita juga tetap masih berharap Pak Abdurrahman Yusuf ini bebas, terus aplikasinya aktif. Karena kenapa tujuan Pak Abdurrahman Yusuf dari awal dulu dari Edinar Coin malah bahkan dia bilang saya ingin mensejahterakan, soalnya dulu dia juga ya kurang baik lah gitu ya, maksudnya keadaan ekonominya juga kurang segala macam. Maka dia ikut Edinar Coin, terus saya ikut Edinar Coin itu bulan Agustus 2017, ikut Edinar Coin dan ikut programnya beliau waktu itu ikut program, dan udah ada pengocokan segala macam. Dan kini kita bersabar menunggu persidangan selesai dan aplikasi normal kembali. Kita semua berharap aplikasi normal kembali. Mudah-mudahan mari kita berdoa dengan harapan aplikasi EDCKS bisa kembali lagi, dan mitra serta peserta program itu bisa sejahtera semua. Itulah harapan Pak Abdurrahman Yusuf juga sebenarnya. Makanya dia berharap tolong kita bersabar. Itu dulu dari saya informasi ini. Mudah-mudahan ada pencerahan baik mitra maupun peserta program yang tadinya belum tahu kok kenapa gitu ya.
mudah-mudahan ada pencerahan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.